bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari mana lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar istilah begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan itu kadangkala dipakai untuk konotasi yang negatif. Misalnya, kalau anaknya aja jahat karena orang tuanya jahat, maka buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang menjadi persoalan adalah para orang tua mendidik anak-anaknya secara baik, dengan teladan yang baik. Lalu kadangkala anaknya sangat nakal. Dari manalah benih-benih kenakalan ini? Dari dunia. Kalau dalam bahasa Injil, iblis telah menaburkannya pada waktu Bapak Ibu sedang tidur. Iblis bisa menaburkan lewat mana saja. Hari ini gereja merayakan hari kakek nenek sedunia, hari lansia sedunia. Temanya kasih Tuhan turun-temurun. Kita dipanggil untuk bersabar terhadap orang tua kita, penuh kasih kepada orang tua kita, juga teristimewa dalam mendidik dan membesarkan putra-putri Bapak Ibu dalam keluarga. Kita tahu generasi sekarang adalah generasi stroberi. Buah stroberi itu indah dipandang, tetapi mudah rapuh. Dipegang saja peok. Anak-anak sekarang penampilannya is oke secara fisik,
tetapi mentalnya mudah terluka. Itulah salah satu kesulitan dalam pendidikan anak-anak pada zaman ini. Tetapi juga anak-anak zaman ini begitu cepat mengikuti perkembangan zaman. Umat Allah yang terkasih, dalam konteks yang lebih luas, pengajaran tentang kerajaan surga yang tumbuh di antara lalang dan gandum mengajarkan kepada kita supaya kita bersabar, bahkan hidup berdampingan bersama dengan kekurangan dan kelemahan sesama kita. Terutama bersabar Bapak Ibu di dalam keluarga kepada pasangan masing-masing. Kalau istri ngajak suami ke gereja masih belum mau bersabar. Kalau orang tua mengajak anak atau memberitahu anak supaya rajin belajar, bersabar. Karena kehidupan ini sedang berproses. Dalam konteks Indonesia, kita begitu jengkel terhadap korupsi. Kita begitu jengkel terhadap kotornya pantai Sukaraja. Tetapi kita juga tidak bisa memberantas korupsi. Dan Bapak Ibu juga tidak bisa membersihkan pantai, bahkan hampir tidak peduli. Kita berdampingan dengan sesuatu yang kurang dalam hidup. Perumpamaan mengenai benih lalang yang ditaburkan musuh di ladang gandum menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan gelap atau jahat masih tetap menjadi bagian dari kehidupan murid Tuhan. Tetapi sekaligus ditegaskan bahwa keadaan ini nanti akan berakhir. Suatu saat yang gelap akan dipisahkan dari yang terang. Lalang ialah orang-orang yang memihak kejahatan, para koruptor, orang-orang yang hidupnya tidak peduli dengan alam, dengan kebersihan, orang yang jorok. Mereka disemai oleh iblis sendiri. Iblis itu pernah menggoda Yesus tetapi tanpa hasil. Dan kini Yesus mengajar murid-muridnya agar tahu cara-cara yang dipakai iblis memperburuk keadaan. Membiarkan lalang dan gandum terus tumbuh bersama sampai musim panen tiba. Yesus mengatakan, nanti para penuai itu ialah malaikat-malaikat, bukan kita yang sedang hidup di dunia. Yang terjadi pada musim panen pada akhir zaman, ladangnya tidak bakal rusak. Panen itu pasti, ia tidak tergoda bereaksi sesaat, meskipun mendapat laporan ada lalang tumbuh di sela-sela gandum. Kenyataan yang jahat macam apapun tak lagi bisa mengguncang iman kita. Tak perlu berusaha mau membereskan segalanya. Lebih bijaksana berupaya menyadari diri sebagai benih yang baik dan tumbuh sebaik-baiknya sampai bisa dituai hasilnya. Para murid kita semua boleh merasa tenang meski hidup di antara lalang, yakni anak-anak jahat yang berasal dari iblis. Kita hanya diminta semakin menyadari diri sendiri sebagai benih yang baik, lalu bertumbuh dan berbuah menjadi anak-anak kerajaan. Kalau kita tetap bertumbuh dan berbuah, pada akhir zaman nanti kita orang-orang benar akan bercahaya bagai matahari dalam kerajaan Bapa. Hidup orang yang mengikuti dan memihak kepada anak manusia adalah hidup sebagai orang benar. Pusat perhatian bukan pada mencabuti lalang kegelapan, bukan pada jengkel kepada kejahatan dan kekurangan sesama kita, tetapi pada sisi yang baik, ikut mewujudkan karya Allah dalam hidup kita. Itulah panggilan para murid.
Inilah yang hendak diajarkan kepada orang banyak tentang lalang di antara gandum. Spiritualitas budi jernih bukan sikap rohani yang mau memerangi semua yang dirasa tidak beres. Tetapi sebagai orang beriman, mari kita membawa perkara-perkara kejahatan ini, perkara-perkara kekurangan sesama kita kepada Tuhan. Tuhan akan menanggapi dengan bijaksana. Perjalanan memisahkan yang baik dengan yang jahat sudah dimulai hari ini dan akan berakhir nanti. Tugas kita hidup sebagai orang benar, tumbuh sebagai benih baik, dan tidak berubah rupa menjadi lalang. Itulah kekuatan kerajaan Allah sambil menghayati kasih Tuhan turun-temurun dari kakek nenek kita sampai kepada kita, terus turun-temurun sampai anak cucu kita kelak. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, dan kandung dari Roh Kudus,